ada kembali ya Tuhan hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Engkau hadir, melawat, menjamah, bahkan mengurapi setiap kami. Roh Kudus bekerja atas kami ya Tuhan, supaya kami lebih dan lebih lagi dekat dengan-Mu. Secara khusus yuk sama-sama kita angkat tangan kita berdoa untuk Ibu Gembala kita, untuk Ibu Hana. Kami terus berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa menopang daripada pelayanan Ibu kekasih kami Ibu Hana. Kami percaya ya Tuhan bahwa semakin hari Tuhan akan pakai Ibu Hana lebih dahsyat untuk alat kemuliaan-Mu, khususnya Tuhan untuk umat ya Bapa. Kami percaya ada hal-hal baru, perkara-perkara baru yang Tuhan nyatakan lebih lagi. Kami minta terus perkenanan-Mu atas hamba-Mu ya Bapa. Engkau sendiri yang mengurapi secara double portion ya Tuhan atas hamba-Mu, supaya dia boleh semakin melihat bahwa ada Tuhan hal-hal baru yang Tuhan sedang singkapkan dalam kehidupannya, khususnya untuk setiap oma-opa yang ada di tempat ini. Kehidupannya semakin hari semakin berbuah, imannya semakin dikuatkan, hidupnya semakin dipulihkan. Kami percaya Tuhan akan bawa dia naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Langkah-langkahnya dipenuhi oleh berkat dan berkat Tuhan, dan kehidupan pelayanannya akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi untuk alat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan setiap para pelayan-pelayan umas, tim-tim leader yang ada ya Tuhan. Setiap kami ya Bapak, juga kami boleh unity Tuhan, boleh sepakat untuk terus Bapak menopang pelayanan hamba-Mu Bapak lewat pelayanan umas di tempat ini. Bahkan setiap kami ya Tuhan umas yang ada di tempat ini ya Tuhan, kami katakan kami semua adalah prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa, yang selalu menaikkan pujian penyembahan setiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga ya Tuhan Yesus para pelayan-pelayan latar yang ada ya Tuhan, setiap hamba-Mu yang Bapak yang juga Tuhan Yesus ikut terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Sampai multimedia ya Tuhan, mobil, cleaning service ya Tuhan Yesus, satpam ya Tuhan, semuanya Tuhan, kami semua diberkati. Terpuji Engkau Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Tepuk tangannya kayak kurang mantap deh, lebih lagi apa? Haleluya. Oh puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya pada pagi ini setiap kita, kami juga akan mau antusias sama Tuhan. Yang mau antusias angkat tangan sama Tuhan. Yes. Pastikan Oma Opa, kita datang hari ini tidak sekedar datang, amin. Tidak sekedar kita datang lalu pulang, amin. Kita datang membawa sesuatu dari Tuhan, sesuatu dari Tuhan. Setidaknya firman Tuhan yang mengubahkan kita. Bahkan mujizat yang kreatif terjadi atas Oma Opa, atas kita semua, amin. Yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, angkat tangannya. Saya percaya setiap kita pasti diberkati, pasti alami Tuhan, pasti alami mujizat Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Nyanyikan kepada Tuhan, Bapak Ibu, Oma Opa, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Tuhan mau dengar nyanyian Oma Opa sendiri yang keras, nyanyikan. Ku nyanyi, kami nyanyi bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yes.
tangan bagi kehadiran Tuhan di tempat ini. Yuk sama-sama datang pada Tuhan. Katakan, Bapakku datang kepadamu di tempat ini. Sama-sama yuk nyanyikan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi setiap kami. Ada bagi. Katakan kembali, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan ada bersama kami. Haleluya. Katakan, tak usah ku takut, oh, tak usah ku takut, sebab Kau tak usah ku bimbang. Ku cemas, Kau penghidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau ajaib perkasa. Mari nyanyikan kembali di hadapan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Yes, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertamu. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghidupku. Saat ku lemah, mari oma-oma sendiri. Katakan, tak usah ku takut. Ya, ini iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami gak bimbang, kami gak khawatir. Ya, sekali lagi sama-sama, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi katakan pengajar, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sambil mengangkat tangan kembali katakan, oh Rapa Yesus. Di hidupku, di
sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi, mari angkat tanganmu dengan penuh kekaguman. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Pejamkan mata, angkat suara, sembah Dia, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Serukan nama Yesus. Yang sudah bisa berbahasa roh, angkat suaramu, angkat suaramu, angkat imanmu. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Jangan berdiam diri, Oma Opa, Bapak Ibu, angkat suaramu, persembahkan bagi Tuhan apapun yang dapat dikatakan. Oh, suarakan, deklarasikan, Tuhan ada di sini, Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada bersama kita semua. Oh, Rabaya, oh, Rabaya Saralaba, oh, Rabasya Rabaya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang. Mari Bapak Ibu, Oma Opa sendiri nyatakan pada Tuhan, Kau Allah ajaib dan mulia ya Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Bagimu tepuk tangan bagi Dia. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Yang layak, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus yang layak ku adukan. Yesus yang layak kita agungkan. Tidak ada pribadi lain yang kita agungkan di tempat ini. Hanya siapa, saudara? Yang keras, hanya siapa? Sebab Tuhan Yesus, Tuhan yang setia, mengasihi saudara, mengasihi saya dan kita semua. Yuk tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita menari
buat Tuhan Yesus. Haleluya. Goyangkan badan. Yuk goyangkan badan sama-sama. Ya. Sama-sama. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tak kawal, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir bersama. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitamu dalam Yesus. Mari menari, goyangkan badan, jika perlu keluar dari bangku saudara. Yeay, ha, ha, ha. Oh. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir bersama. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Oh Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir bersama. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Mari Bapak Ibu katakan Yesus. Oh, yeah. Yesus selalu hatiku bergembira bersama. Kanan kiri ke depan, bergembira, sukacita. Sekali lagi sama-sama. Oh, oh. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir bersama. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Sukacita, oh, sukacitaku dalam Yesus. So, mari bergoyang terus memuji Tuhan. Ya. Gandol Gusti, gandol Gusti, Sabetino, Rino Bungi, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti,
ganda Gusti, ganda Gusti, ganda Gusti. Sapendo dino kirana, kula amung percaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang, saben dina pulange ganda Gusti. Kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Hatiku rasa senang, saben dina. Sekali lagi, kula amung percaya ya Tuhan, kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang, saben dina pulange ganda Gusti. Saben dina pulange ganda Gusti. Saben dina pulange. Haleluya. Siapa yang mau gandol Gusti? Yes, semua mau gandol Gusti, karena hidup kita gak akan berarti tanpa Gusti Yesus. Amin. Haleluya. Kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamiya. Katakan, hatiku rasa senang, saben dina pulange ganda Gusti. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang penuh kasih, yang panjang sabar, yang penuh dengan rahmat kebaikan yang luar biasa. Oh, apa syukur, mari pejamkan mata, datang sama Tuhan yuk sama-sama. Oma-oma, jangan ada yang tengok kiri kanan depan belakang. Mari pejamkan mata sama-sama, kita pandang Tuhan yang tempat sandaran kita, pengharapan kita, kekuatan kita. Urapa syalaba yalaba yalaba yalaba. Mari yang susah, mari yang sakit, mari yang perlu Tuhan. Urapa syalaba yalaba. Cari wajahnya, cari wajahnya. Urapa syalaba yalaba syalaba. Oh syalaba. Urapa yalaba syalaba yalaba yalaba yalaba. Oh syalaba. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya baik. Mari oma-oma sendiri angkat suaramu, katakan pada Tuhan. Oh Yesus, ku cinta segala
Yang perlu Tuhan, yang perlu jamahan Tuhan, katakan Bapak Ibu sendiri. Dengar pernyataan umatmu di tempat ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat hatimu, nyatakan hadir-Mu di tempat ini Tuhan. Saat kami di lantai 2, Engkau hadir. Bapa, saat ini kami bersyukur Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oh, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu membawa sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi pendengaran kami, mengurapi mulut kami, hidup kami, hati kami, jiwa kami, roh kami. Oh Tuhan, terima kasih. Pada siang hari ini, pada pagi siang hari ini kami mau tangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, sehingga kami boleh membawa sesuatu dan kami boleh menjadi, oh Tuhan, pembawa berita amanat agung sampai ke ujung bumi. Makasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama yang diberkati katakan amin. Haleluya. Terima kasih tim worshiper, Pak Yanto, Ibu Esther, Ibu Desi. Ya, saya sungguh diberkati hari ini. Silakan duduk ya, puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lo kada khotbah buhan lagi ntar lama. Aku kan mau makan Bu, cepetan dong Bu. Sabar ya. Ke gereja bukan soal makan dan soal minum ya, tapi tadi pada waktu ibadah pagi, pada waktu pre-service, doa pagi ya, pada waktu doa pagi, saya cuman dapat satu hal dari Tuhan. Sesuatu, dapatkan sesuatu. Sama-sama katakan dapatkan sesuatu ya, sesuatu. Jadi pada waktu kita pergi ke gereja, pada waktu kita pulang tidak sama, tapi mendapat sesuatu. Sehingga pada waktu kita berangkat ke gereja, ya mungkin kita masih apa, tapi kita di gereja kita dapat sesuatu, kita bawa pulang. Amin. Kalau kita belum mendapat sesuatu, jangan pulang.
hilang. Tapi kita mau berdoa, Tuhan, aku mau dapat sesuatu. Aku mau dapat sesuatu. Amin. Pada waktu pujian penyembahan, kita nggak biasa-biasa saja, tapi kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Tuhan, aku mau dapat sesuatu. Amin. Saya disembuhkan Tuhan pada waktu pujian penyembahan. Saya sudah seringkali ceritakan pada waktu saya sakit luar biasa. Saya gini, Tuhan, aku mau khotbah kok ya sakit oh Tuhan, ini sakit Tuhan, sakit banget ya. Oh, saya boleh merasakan kesakitannya oma dan opa biasa, punggungnya sakit ya. Oh, tetapi ketika pujian penyembahan dinaikkan, saya memuji, menyembah Tuhan, menyanyi, lupa sakitnya sudah hilang. Amin. Saya percaya ketika kita susah, datang susah. Oh, ketika pujian penyembahan dapat sesuatu. Amin. Dapat sesuatu dari Tuhan. Demikian juga pada waktu kita dapat firman, dapat sesuatu dari Tuhan. Kalau belum dapat sesuatu, dengar lagi. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau dapat sesuatu. Sehingga apa? Sehingga kita apa? Kita rohnya dibakar. Amin. Kalau kita datang dan pulang biasa-biasa aja, kau datang dan pergi sesuka. Gak ada. Kita anak Tuhan gak gitu ya. Amin. Tapi kita harus dapat sesuatu. Nah, hari ini saya akan memberikan tambahan dari minggu lalu. Minggu lalu saya bicara tentang apa? Firman Tuhan tentang apa? Mulut yang berkuasa. Oh, nyontek. Pantes kok bisa semuanya. Ya, mulut yang dikuduskan, mulut yang berkuasa. Yuk, klik berikutnya yuk. Nah, ya. Tuhan Yesus datang segera. Amin. Siapa percaya Tuhan Yesus datang segera? Amin. Kapan Tuhan Yesus datang? Kapan Tuhan Yesus datang? Tidak ada yang tahu, tapi segera. Kapan Tuhan Yesus datang? Segera. Kapan Tuhan Yesus datang? Oh, sudah pintar semua. Yuk, aku pulang yuk. Karena sudah pintar semua. Nah, Tuhan Yesus datang segera. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus datang segera. Sehingga sebelahnya jangan ngantuk lu. Tuhan Yesus datang segera. Amin. Kalau yang ngantuk nanti ketinggalan. Ya, Tuhan Yesus datang segera. Yuk, klik berikutnya lagi kita. Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Silakan khotbah di sini. Saya mau duduk aja. Luar biasa, komplit ya. Roh Kudus dicurahkan supaya ada kuasa dalam hidup kita, sehingga apa yang kita ucapkan itu penuh dengan kuasa. Ketika engkau sakit, aku katakan sembuh dalam nama Yesus, maka engkau harus sembuh. Amin. Oh, bukan gaya-gayaan, enggak gaya-gayaan. Di sini ada Pak Joni. Saya mencari Pak Joni, Ibu Wara. Kemarin kita ada di dalam grup ya, di dalam grup ada Pak Joni. Saya katakan, saya kemarin tuh sakit ya. Saya sampai ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, aku mau memberitakan anak Tuhan yang penuh kuasa. Tapi kok aku sakit kok Tuhan? Ini gimana ini? Apa nggak berlawanan? Ini intimidasi. Apaku hari ini khotbahnya tuker aja, aku panggil pendeta, tuker. Jadi nanti aku minggu depan. Tapi Tuhan Yesus enggak, karena aku mau bikin mujizat dalam hidupmu. Berarti aku harus sembuh ya. Kemudian pada waktu berdoa itu saya katakan kesembuhan terjadi pada tangan saya ini, sakitnya luar biasa, nggak bisa naik gini, nggak bisa. Kesembuhan terjadi, saya doakan kesembuhan mengalir, kesembuhan terjadi. Kalau orang lain disembuhkan, aku juga disembuhkan Tuhan. Saya doa. Apakah langsung sembuh? Pulang tambah sakit. Besoknya tambah sakit lagi. Saya gini, Tuhan, aku perlu mujizat Tuhan, kuasa. Sampai hari Kamis saya ambruk sakit luar biasa. Kemudian saya katakan, saya beri, enggak, saya harus sembuh.
harus sembuh. Kemudian saya minum obat, minum apa itu ya, pokoknya gin yang panadol yang begitulah ya. Saya harus sembuh ya. Kemudian karena badan saya sudah mulai meriang gitu. Kemudian esokan harinya saya gini, tangan saya sembuh. Karena malamnya saya berdoa sama anak saya nubuatkan kesembuhan terjadi atasmu, kesembuhan terjadi. Anak saya udah ngoyak-ngoyak terus, Mami cepat ke dokter, ke tukang urut, panggil tukang urutnya Bu Sinta, itu bagus. Saya bilang, nanti nek diurut nek enggak bener tambah mengsel gini gimana nanti kalau khotbah saya bilang ya. Saya gini, aduh Tuhan gimana. Terus saya katakan kesembuhan terjadi, kesembuhan, dan benar kesembuhan itu terjadi. Amin. Sekarang tangan saya sembuh. Nah, saya tanya Pak Joni itu ngalami hal yang sama dengan saya. Saya juga sakit kok. Nah, saya mau tanya hari ini sembuh enggak? Nah, ya, karena sama-sama kita berdoa. Oke. Roh Kudus dicurahkan supaya kita dapat apa? Kuasa dalam hidup kita. Kemudian klik berikutnya lagi, kita lihat. Terus klik berikutnya lagi. Roh Kudus dicurahkan ada kuasa. Kemudian berikutnya lagi. Terus nah, kita lihat. Roh Kudus dicurahkan, kita menerima apa? Menerima kuasa. Roh Kudus dicurahkan, ada kuasa di dalamku, ada kuasa di dalammu. Sama-sama katakan, ada kuasa. Tunjuk temannya ya, jangan ngantuk loh ya. Nah itu ya, ada kuasa, menerima kuasa. Di sini yang hidupnya penuh dengan kuasa siapa? 1, 2, 3. Oh enggak semua loh, enggak semua. Nah ya, menerima kuasa. Hidupnya diperbarui. Saat kita terima Roh Kudus, hidup kita diperbarui. Hati diperbarui, pikiran diperbarui, tingkah laku diperbarui, semua diperbarui. Mulut juga diperbarui. Mulut dikuduskan. Sama-sama katakan, mulut dikuduskan. Sehingga apa yang terjadi? Kita dipakai untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi ya. Banyak orang mengalami pertobatan, penuaian terbesar terjadi. Setelah itu klik berikutnya lagi. Kita akan lihat. Waktunya sangat singkat. Saya nggak sebenarnya waktunya singkat. Oke, berikutnya lagi. Gunakanlah waktu yang ada. Kalau hari ini kita masih dikasih nafas hidup, kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan, oh Tuhan terima kasih. Waktunya sudah sangat singkat. Gunakan waktu yang ada. Coba klik berikutnya lagi, kita lihat. Klik berikutnya lagi. Saya akan terangkan. Ada 2 kedatangan, tanda kedatangan Tuhan. Ingat nggak? 2 kedatangan, tanda kedatangan Tuhan. Apa? Dua tanda kedatangan Tuhan apa? Yang pertama, perang. Dari dulu perang, ada perang salib, perang apa, gempa bumi dari dulu juga gempa bumi, hujan belerang dari dulu hujan belerang, tapi Tuhan belum datang. Ada 2 tanda kedatangan Tuhan yang paling apa? Firman Tuhan katakan ya. Firman Tuhan katakan apa? Injil kerajaan harus sampai ke ujung bumi ya. Nah ini lihat ya, ini lihat. Ini kalau saya balik ya, ini. Di sini Tuhan Yesus datang. Gereng. Tuhan Yesus jemput rapture anak-anak Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang hidup kudus, yang berkenan pada Tuhan, mendengar bunyi sangkakala. Yang enggak, anak-anak Tuhan yang tidak hidup kudus tidak dengar sangkakala. Jadi yang dengar hanya anak-anak Tuhan. Dengar, panggilan, ada panggilan. Ada panggilan Tuhan, ada panggilan, dengar ya, ada panggilan. Rapture, anak-anak Tuhan naik.
Sebelumnya, apa tanda-tanda kedatangan Tuhan? Tanda-tanda kedatangan Tuhan adalah Injil kerajaan sampai kemana? Ujung bumi. Injil kerajaan sampai ke ujung bumi dan pemulihan segala sesuatu. Ingat, dua tanda kedatangan Tuhan ya, yang paling mencolok di Alkitab adalah Injil kerajaan harus sampai ke ujung bumi, baru tiba kesudahannya. Tuhan tidak datang sebelum pemulihan segala sesuatu. Jadi ini dua tanda kedatangan Tuhan. Saya mau cerita, gereja Tuhan bersatu hati, bergandengan tangan, berkomitmen. Tahun 2033 kami akan merayakan Pentakosta ke-2000. Pentakosta yang pertama zaman Rasul-Rasul tahun 33. 2000 yaitu 2033. Ini adalah perayaan Pentakosta ke-2000. Di saat 2033 gereja Tuhan bergandengan tangan berkomitmen. Kami berkomitmen mulai dari sekarang. Kita akan memberitakan Injil kerajaan sehingga tahun 2033 semua manusia di bumi, katakan semua manusia, mendengar tentang Tuhan. Amin. Mengenal Tuhan, jumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara otentik, kenal Tuhan. Mau bertobat mau enggak, itu urusannya pribadi, lepas pribadi. Tetapi dia kenal Tuhan. Amin. Tahun berapa? Tahun 2033 gereja Tuhan itu gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja GPIB, gereja GKII, gereja Protestan, gereja segala gereja bergandengan tangan semuanya. Tahun 2033 semua manusia di bumi, baik itu yang ateis, baik itu yang Konghucu, baik itu yang di desa-desa, baik itu semuanya harus tahu tentang Tuhan Yesus. Bahwa dia itu juru selamat. Tapi mau ikut Tuhan mau enggak, terserah mereka ya. Tahun 2033. Sekarang tahun berapa? 2025. Tahun 2025. Ini tahun berapa? 2023. Kalau dikurangin tinggal berapa tahun? 8,5 tahun. Kenapa ini penting sekali? Ini menjadi penting sekali karena firman Tuhan katakan Injil kerajaan harus sampai ke ujung bumi, baru tiba, setelah itu baru tiba kesudahannya. Kesudahannya Tuhan Yesus datang. Jadi Tuhan Yesus datang kira-kira kapan? Gak ada yang tahu. Sesak. Gak ada yang tahu. Saya tidak mengatakan tahun 2033 Tuhan datang. Saya tidak mengatakan. Tapi Alkitab mengatakan setelah Injil kerajaan sampai ke ujung bumi, baru tiba kesudahannya, yaitu Tuhan datang. Jadi Tuhan bisa datang tahun 2034 enggak? Tuhan datang bisa tahun 2026 enggak? Tuhan bisa datang nanti malam enggak? Siap enggak? Nah, saya berandai-andai, saya sedang berandai-andai Tuhan Yesus datang di sini. Saya berandai-andai ya. Lebih baik berandai-andai dan lebih baik berjaga-jaga supaya berjaga-jaga. 2033 sampai di sini 8,5 tahun. Ngerti? Sekarang kalau kita lihat garis penanggalan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang atau sesudah Tuhan Yesus datang, tergantung dari masing-masing gereja. Mereka mengatakan ada 7 tahun masa sengsara. Siapa ngerti 7 tahun masa sengsara? Siapa yang sudah ngerti? Enggak ngerti semua. Ada 7 tahun masa sengsara, 3,5 tahun masa sengsara kecil, 3,5 tahun masa sengsara besar. Kalau saya ambil 7 tahun masa sengsaranya sebelum Tuhan Yesus datang, 7 tahun masa sengsara dikurangi 7 berapa? Tinggal berapa?
Tinggal berapa? Siap nggak? Siap nggak? Siap kok, tadi masih ngomong-ngomong. Ini makannya kapan? Kok Bu Hana malah khotbah? Siap nggak Tuhan Yesus datang? Tinggal berapa? Nggak ada yang tahu. Jangan sesat. Waktunya sangat singkat. Waktunya sangat singkat. Saya pada waktu suami saya pulang ke rumah bapak, saya mau ke gereja, kakinya beratnya bukan main. Karena saya biasa berdua, ke gereja berdua, pelayanan berdua, bahkan pelayanan umas pun kami berdua. Meskipun suami saya duduk biasa di belakang, tapi kami berdua. Ya. Sehingga ketika pelayanan sendiri, beratnya bukan digandoli iblis. Iblis ngomong gini, ngapain kamu? Suami kamu kan sedang gak ada. Udah semuanya di cut off semuanya aja. Kamu sekarang menjadi jendes. Tahu jendes? Sudah jadi jendes. Jadi udah pelayanan tuh di cut off semua. Nggak usah pelayanan. Ya, udah kamu di rumah aja, berdoa di rumah sana aja. Oh, iblis gandoli saya. Tiba-tiba saya terdiam, kaget. Enggak, saya harus meneruskan. Kenapa? Karena Tuhan segera. Saya mau, Tuhan, biar aku kedapatan, aku sedang bekerja di ladangnya Tuhan. Ketika Tuhan datang. Amin. Amin. Sekali lagi saya buat contoh Ibu Anggut. Sekalipun dia punya usaha jualan restoran, tetapi dia bekerja di ladangnya Tuhan setiap hari. Setiap kali ada langganan, dia ceritakan cinta kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Itu bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Saat ini kita ada di dalam kelompok-kelompok kecil. Para leader yang ada, bagikan pada mereka, ayo kerja di ladangnya Tuhan. Minggu depan kita ada perayaan ulang tahun Jakarta. Sekarang tidak lagi panitia yang bekerja. Sekarang yang bekerja, semua jemaat ikut bekerja. Amin. Kami panitia hanya duduk diam dan melihat. Oke? Ya, jadi semua bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, klik berikutnya lagi. Oke. Perlu mulut. Klik berikutnya lagi. Ya. Terus klik berikutnya lagi. Nah, ini. Lihat. Mulut kita adalah kunci kerajaan surga. Amin. Loh, aminnya masih nggak ngerti. Katakan, mulutku adalah kunci kerajaan surga. Karena kuncinya dipegang. Mulutku kunci kerajaan surga. Kok bisa Bu Hana? Yuk kita lihat ayatnya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Yang bisa melepaskan dan mengikat siapa? Oh, Bu Hana ambil tali, bujuk. Minta tali dong, tali. Bu, minta tali buat mengikat. Yang diikat apa lagi? Roh kok diikat gitu pakai tali. Tetapi pakai mulut. Tuhan kasih kuasa di mulut kita, sehingga mulut kita boleh berkata, tengok sebelahnya, ngantuk apa enggak? Ngantuk. Saya udah keringetan gini, malah tinggal tidur. Gimana sih? Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Yang mengikat apa? Mulut. Mengikat. Aku ikat setiap roh kemiskinan dari hidupku. Keluar. Aku perintahkan keluar. Roh kemiskinan keluar. Amin. Kita perintahkan keluar itu roh kemiskinan. Katakan, roh kemalasan keluar dari hidupmu. Yang malas-malasan gak bisa dong. Kalau malas-malasan maunya terima duit, gak bisa. Keluar dari hidupku.
Amin. Diikat keluar. Kita lepaskan. Aku lepaskan damai sejahtera. Aku lepaskan sukacita Allah. Yang melepaskan apa? Yang melepaskan apa? Mulut yang berkuasa. Mulut yang penuh kuasa. Amin. Mau praktek? Mau praktek? Mau praktek? Mau praktek? Kemarin yang kismin kan udah kan dilepaskan kan? Sudah kan yang kismin udah dilepaskan kemarin? Ya, lepaskan setiap hari, lepaskan roh kemiskinan, aku lepaskan. Aku terima kekayaan surga. Aku buka tingkap-tingkap langit. Oke, kita buka. Yuk, klik berikutnya lagi. Terus. Oke. Firman Tuhan itu berkuasa. Katakan firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan apa? Melaksanakan dan akan membuat apa? Firman Tuhan yang kita ucapkan, ketika saya ucapkan, sembuhlah engkau tanganku sembuh ya, oleh bilur-bilurnya tanganku disembuhkan Tuhan. Firman Tuhan saya ucapkan, firman itu melaksanakan. Yes, melaksanakan apa yang firman itu katakan. Firman itu siapa? Firman itu Bapa sendiri. Sehingga yang menyembuhkan siapa? Tuhan hanya perlu mulut yang kudus, mulut yang penuh kuasa. Oleh karena itu jangan pernah gosip, jangan pernah ngomel-ngomel, jangan pernah maki-maki, jangan pernah ngerasani pendetanya, apalagi ngerasani Bu Hana, jangan. Oke, klik berikutnya lagi. Ini dihafalkan, itu ada tulisan hafalkan, dihafalkan ya. Kalau Anda, Bapak Ibu, Oma dan Opa mau diberkati, hafalkan. Saya diberkati dengan ayat ini. Ada pelayan Tuhan di tempat ini. Saya bagikan ini, dihafalkan, diucapkan terus, dan berkat itu terjadi. Terus terjadi terus. Sampai hari ini kemarin ditunjukkan kepada saya, Bu, lihat Bu, ini Bu, ada orang transfer lagi. Siapa yang transfer? Pokoknya ada orang yang transfer. Bu, ini Bu, saya dikasih kerjaan. Bu, ini, wah, dahsyat. Ya. Yuk, sama-sama katakan, pintu-pintu gerbangmu yuk sama-sama saya. Mau digantiku ya. Pintu-pintu gerbangku akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Ulangi sekali lagi. Pintu-pintu gerbangku akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Hafal. Kemudian, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadaku. Amin ya, kok kayak ragu-ragu tuh. Amin. Ulangi, sebelah sini dulu ya, ulangi ya. Yuk, jangan lihat ya, hafalkan. Yuk, ya. Pintu-pintu gerbangku akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat kepada. Amin. Coba sini. Yuk sama-sama. 3, 4. Pintu-pintu gerbangku baik siang maupun malam tidak akan tertutup, sehingga supaya orang dapat membawa. Amin. Berdoa, ucapkan firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan, akan dibuat berhasil. Firman itu akan berhasil. Firman itu akan melaksanakan. Amin. Firman itu sendiri akan melaksanakan. Kalau kita percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Oh, aku percaya dengan iman. Perkatakan dengan iman. Ya. Amin. Ya. Nanti di dalam kelompok-kelompok
mulai dibuka ayat-ayat yang harus dihafalkan. Hafalkan di dalam kelompok, hafalkan. Ya, seperti ini, hafal. Sudah hafal? Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Oke, Ibu sini maju. Melihat ke sana. Yesaya 60 ayat 11. Pintu-pintu gerbangku terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, supaya bangsa-bangsa dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadaku, dan raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Amin. Ada satu frasa yang tidak akan tertutupnya yang agak lupa, tapi nggak apa-apa. Intinya bagus ya. Siapa lagi? Satu lagi yang hafal? Satu lagi yang hafal? Satu lagi yang hafal? Oke, ya, hafal ya, hafal semua ya. Oke, semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Sekarang melihat ke belakang. Semuanya melihat ke belakang. Semua lihat belakang sini. Ya. Pelayan Tuhan, coba lihat mereka. Coba lihat mereka. Ya. Oh, kesenangan. Oke. Coba lihat ya. Jemaat, lihat pelayan Tuhan. Ya, yang nggak hafal siapa ya. Ya, ya. Oke, sama-sama ya. Sama-sama. Oke. 3, 4. Nggak jelas. Itu langkahnya nggak jelas. Firman Tuhan harus jelas. Coba sekali lagi ke sana, lihat lagi. Sekali lagi. Coba, yuk. Diapalin sekali lagi diapalin. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang. Oke, balik lagi. Ayo. Oke, yuk. 3, 4. Pintu gerbangmu akan terbuka. Haleluya. Puji Tuhan ya, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu, nanti di dalam kelompok dihafalkan. Saya percaya ketika kita berdoa, orang kata syekera lapayana. Oh Tuhan, aku mengucapkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Aku percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Oh Tuhan akan menggenapkan apa yang diucapkan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan. Oh terus berdoa, mulai deklarasikan firman. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam. Tidak akan pernah tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa. Ucapkan lagi firman Tuhan. Amin. Kita deklarasikan firman Tuhan di dalam kelompok-kelompok kecil, ya. Yang pergi makan juga, ya. Sebelum makan doa dulu, deklarasikan firman, ya. Amin. Yuk, saya minta tim worshiper. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, jangan bersamamu di setiap musim hidupku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu ya amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku.
gantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus. Yesus. Yuk kita bangkit berdiri. Aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus. Aku cinta Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Saat ini Bapa, hambamu sudah menyelesaikan firman-Mu, hambamu sudah mendeklarasikan firman-Mu. Oh Bapa, terima kasih, camkan dalam hati setiap kami Bapa. Oh Bapa, meteraikan dalam nama Yesus, termeterai dalam hidup kami, sehingga ketika kami berucap hanya firman yang keluar dari mulut kami terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam hidup kami. Oh, firman-Mu melaksanakan, bahkan firman-Mu membuat berhasil terjadi. Bapak, kalau sebentar lagi hamba-hambamu, anak-anakmu di tempat ini, sebagian akan berada di sini, sebagian akan keluar untuk menikmati fellowship mereka. Bapak, urapi setiap kami, urapi setiap kami. Tidak ada satupun roh pertengkaran yang berkutat atas mereka. Kami patahkan, kami hancurkan setiap roh pertengkaran, setiap roh beda pendapat, setiap roh ingin menang sendiri. Kami patahkan dalam nama Yesus. Segala keangkuhan manusia kami robohkan dalam nama Yesus. Oh, yang terjadi adalah keunitian, terjadi di dalam kelompok, lewat kelompok. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengurapi Ibu Eni yang sebentar akan kesaksian bagaimana dahsyatnya firman Tuhan ketika diucapkan itu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya undang Ibu Eni. Ibu Eni ya. Ibu Eni ini kemarin ya, dia menyaksikan ketika saya katakan firman Tuhan itu berkuasa. Ya, apa yang keluar dari mulut kita, firman yang keluar dari mulut kita itu harus terjadi. Bu Eni ngalami apa? Kaki saya kan sakit. Sakitnya kenapa Bu? Ininya kereset gitu. Apanya? Tulangnya. Yang sebelah mana Bu? Oh, susah dibuka. Ya. Dengkulnya meleset. Dengkulnya meleset itu gimana? Ini kan harusnya ini udah kempes, tadinya gede banget. Tadinya gede banget, tulang bonggolnya tuh melengseng. Kalau orang Jawa melengseng, meleset, keluar. Jadi kalau diraba gini kelihatan keluar. Rasanya gimana Bu? Demam, nyeri. Karena tulangnya melengseng. Bisa dibuat jalan nggak Bu? Ya kan bisa juga. Nggak kayak temanmu kenceng-kenceng gitu, nggak bisa. Jadi jalannya gimana Bu kira-kira? Nyeret-nyeret gitu ya, nyeret-nyeret. Terus menurut dokter apa yang harus dilakukan? Mau dioperasi. Terus apakah Ibu, oh ya udah operasi ya operasi. Saya mungkin dulu itu sama doa. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti aku nggak bakal dioperasi. Ibu mikir-mikir dulu. Kalau Tuhan izinkan, tidak terjadi operasi. Terus apa yang Ibu lakukan? Ya saya teruskan doa terus saya nangis ya, Tuhan nangis. Tuhan saya dulu Tuhan nangis, lambung saya bermasalah, Tuhan pulihkan. Lambung yang bermasalah Tuhan pulihkan. Saya jangan sampai dioperasi, sampai
Kemudian ngomong sama anak-anak, apakah anak-anak setuju untuk operasi? Sudah setuju dan anak-anak mengatakan jangan BPJS, betul ya Bu ya? Jangan BPJS, nanti di rumah sakit yang bagus saja, bayarnya mahal nggak apa-apa, aku banyak duit mami. Anak-anak ngomong gitu ya. Kemudian jadi anak-anak sudah menyiapkan semuanya, tinggal tanggal operasinya. Tetapi sebelum tanggal operasi itu, apa yang ibu lakukan? Bagaimana doa ibu supaya semuanya ini dengar, dan itu menjadi kesaksian dan menjadi kekuatan bagi kita bahwa Allah kita itu dahsyat. Ibu itu doanya gimana? Saya nangis saya panggil Tuhan. Terus ibu? Ya sangat lama sedih karena sesuatu jangan sampai saya operasi, jangan sampai saya Tuhan Allah yang luar biasa yang selalu ya pasti sembuh dalam nama Yesus. Saya tepuk bentarnya sangat Doanya dengan simpel banget. Tuhan menyembuhkan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, dipukul-pukul, sakit, dipukul lagi, sembuh, gitu Bu doanya. Doanya simpel sekali, nggak seperti hamba-hamba Tuhan yang di panggung-panggung doanya bagus. Ini doanya simpel, doanya gimana? Dalam nama Yesus, gimana doanya? Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Nggak sakit lagi. Dan ketika anaknya mengatakan, ini sudah tanggalnya, ayo ke dokter operasi. Nggak mau karena ya aku udah sembuh, udah baik. Betul. Diajak ke dokter anaknya nggak mau karena aku sudah sembuh. Lihat aja sakit. Bener bu sembuh. Lihat aja ya. Jadi melengsenya sudah pulih ke tempat semula. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bu ya. Puji Tuhan ya. Jadi oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Saya doanya juga simpel. Kesembuhan terjadi dalam nama saya, tepuk-tepuk juga. Kesembuhan mengalir, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Tapi ketika belum disembuhkan, hari pertama, hari kedua belum disembuhkan, jangan Tuhan Yesus bohong. Tapi tetap percaya karena firman Tuhan melaksanakan dan berhasil ya. Oke. Mari Oma siapin persembahan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan terbaik buat kita semua. Haleluya. Mari peran-peran Tuhan yang membedakan kami persembahan silakan. Orang yang berharap diberkati buatnya terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada pernah. Ajarku harapkan Tuhan. Mari Oma katakan. Orang yang diberkati terbang Raja Wali. Berlari
saya ajak bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Tuhan, terima kasih buat siang ini Tuhan sudah berikan cuaca yang baik untuk kami. Kalau kami boleh datang, kami boleh dari berkumpul Tuhan, bertemu satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Kami memberkati Ibu Hana Tuhan sebagai koordinator humas kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah diberikan, sudah di-sharingkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang jaga Ibu Hana juga Kesia. Tuhan berkati hidupnya, pelayanannya, segala sesuatu yang Ibu Hana usahakan Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan juga buat Oma, Opa yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjagai, Engkau yang melindungi kami semuanya. Berkati keluarga kami masing-masing, juga anak, menantu, cucu dari kami semuanya Tuhan Engkau berkati. Sehingga minggu depan Tuhan kami boleh datang kembali berkumpul untuk merayakan ulang tahun Jakarta di tempat ini. Tuhan terima kasih Bapa buat semua yang baik yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Mampukan kami Tuhan, Oma Opa di tempat ini untuk menunaikan amanat agung yang Tuhan berikan, memberitakan Injil Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Di tengah dunia yang bergoncang, di tengah ketidakpastian yang ada, kami percaya Tuhan, Tuhan akan jagai bangsa kami Indonesia. Hikmat yang daripadamu turun buat presiden kami Prabowo, juga wakilnya Pak Gibran, Tuhan berkati. Biar hikmat yang daripadamu Tuhan turun buat mereka, untuk mereka boleh menjaga bangsa kami Indonesia tetap aman, damai, makmur dan sentosa Tuhan. Terima kasih juga untuk gembala kami Paniko dan Karayon kami Pak Kiki Haryadi Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, visi misi yang daripadamu Tuhan limpahkan buat mereka, supaya melalui mereka Tuhan, pelayanannya mereka Tuhan, nama Tuhan boleh dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Sebentar kami akan sharing atau kami akan kunjungan satu dengan yang lain. Tuhan berkati dalam perjalanan kami menuju tempat yang ada Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan pakai kami semuanya Tuhan, sehingga boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami boleh berada. Dan sebentar kami akan pulang. Sesudah itu kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah tidak kurang suatu apapun. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat doa yang daripadamu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita buka hati kita untuk kita menerima berkat yang daripada Bapa. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Berkat sukacita, berkat jasmani, berkat rohani, berkat keberhasilan menjadi bagianmu, bahkan berkat kekuatan untuk berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan menjadi bagianmu mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Sama-sama yang diberkati dan dikasihi Tuhan, katakan amin. Siapakah kami? Kami adalah Humas GBI Tangkasir. Mau tahu kami ada di mana? Coba di mana kita ini? Mau tahu ada nih. Kita lagi fellowship di Yoshinoya. Mau ikutan yuk. Oke. Yes. Menuai. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Yes. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Yes. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, Amin. perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Suhana. Ajaib bagiku. Tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman
semuanya jadi. Tuhan Kau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Yoshinoya akan bersama. Pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan